Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suswanti Ningsih, Guru SMP Negeri 23 Merangin, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata pada topik 1, Kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Pada topik Kurikulum Merdeka terdiri dari 2 modul. Modul 1 tentang makna kurikulum dalam pendidikan. Modul 2, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Bila jantungnya lemah, maka proses pendidikan juga akan mengalami kendala. Kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. 4 komponen tersebut dapat digunakan untuk mendesain kurikulum dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Ketiga komponen tersebut dapat digunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Dengan begitu sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajarlah sebagai jantung dari pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum bagi sekolah berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Bagi guru, kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengajaran. Bagi orang tua, kurikulum digunakan sebagai sarana dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan anak-anaknya. Bagi tatanan tingkat sekolah, kurikulum digunakan sebagai pemelihara proses pendidikan dan penyampaian tenaga kerja. Bagi konsumen, digunakan sebagai sarana untuk ikut serta dalam memperlancar program pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasikan dalam kerangka yang pertama, untuk mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, untuk menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Proyeksi Pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya berfokus pada kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Kualitas literasi, numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan pondasi atau prasyarat yang diperlukan murid. Hal ini untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus, antisipasi, aksi, dan refleksi menuju pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan pada banyaknya materi atau konten yang dipelajari. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa tahu sebagai rasa dorongan yang kuat pada murid. Langkah-langkah pembelajaran inquiry dapat dimulai dengan orientasi masalah. Pada kegiatan ini, kita dapat menyalakan rasa ingin tahu murid agar imajinasinya dapat berjalan dan bekerja dalam pikirannya. Yang kedua adalah merumuskan
pertanyaan. Dari kegiatan ini, murid mencari tahu, mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang telah murid ketahui, serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga adalah mengajukan hipotesis. Dari kegiatan ini, murid dapat memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan apa yang murid pelajari. Yang keempat adalah mengumpulkan informasi. Pada kegiatan ini, murid dapat membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang terkait dengan konteks diri, murid, dan lingkungannya. Yang kelima adalah menguji hipotesis. Pada kegiatan ini, murid dapat menyelami, mendalami, yang mendorong murid untuk mengambil makna esensial dari kegiatan belajarnya. Yang keenam adalah menyimpulkan. Dari hasil kegiatan menyimpulkan ini, maka murid dapat melakukan aksi atau tindakan merefleksikan apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang sudah didapatkannya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, karena kurikulum bersifat dinamis. Untuk itu, perlu peran dari orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Letak geografis, perbedaan lingkungan, dan ekosistem sekolah, serta faktor budaya dan sosiologis serta perbedaan murid di setiap satuan pendidikanlah yang membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas. Itulah salah satu penyebab mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Hal ini bisa diterjemahkan dalam KOSP, yaitu Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran lebih bermakna. Prinsip pengembangan KOSP adalah 1. Berpusat pada murid, 2. adalah kontekstual, 3. esensial, 4. akuntabel, dan 5 adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komponen dalam penyusunan KOSP adalah yang pertama, karakteristik dari satuan pendidikan, yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan, ketiga adalah perencanaan pembelajaran yang meliputi ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat adalah pengorganisasian pembelajaran, mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta penguatan profil belajar Pancasila. Yang kelima adalah sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan bersifat dinamis, artinya mengikuti perubahan dan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan. Jadi, sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan konteks masing-masing satuan pendidikan. Mari Ibu Bapak, bersama murid, kita bersama-sama untuk terus berkembang dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat pengembangan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.